baru-baru ini publik itu tuh dibuat kaget, heboh banget mendengarkan kabar Feby Rastanti. Oh, Feby Rastanti. Ya. Yang tiba-tiba tunangan bersama sang kekasih. Kagetnya kenapa, Bo? Seorang polisi. Kagetnya kenapa? Nggak tahu pacarannya kapan, nggak tahu gimana sosial medianya kayaknya biasa-biasa aja, tiba-tiba dia sama polisi. Nah, gue lebih suka tuh, gue lebih respect. Kalau begitu? Selebriti yang, siapa tadi namanya saya? Feby Rastanti. Gue lebih respect sama selebriti yang kayak Feby. Nah, diam-diam tiba-tiba jebret aja. Iya, diam-diam tiba-tiba berarti beritanya. Daripada? Dari pacaran, dari PDKT, udah sibuk rame. Di di sosial media masing-masing. Muter lah di podcast. Muter lah di Monas, muter lah di Pasar Baru. Capek deh gue. Lu punya podcast. Sabar. Podcast saya juga kan. Kalau nggak ada mereka kita nggak ada tamu, say. Tapi iya kan orang beda-beda ya. Justru mengagetkan netizen kalau tiba-tiba kita bilang tuh bahwa Feby Rastanti nggak pernah kedengaran posting apose pacarannya, tiba-tiba kita dilamar aja. Nggak overexpose. Tapi apakah ini gara-gara calon pendampingnya adalah aparatur negara ya? Bisa jadi. Mungkin kan jadi kayak punya kewajiban untuk nggak boleh pamer-pamer lah. Kata anak TikTok nih, mengutip kata anak TikTok nih. Hei cowok jangan ngatur ya kalau kamu bukan donatur. Kalau Feby ganti lagi. Hei cowok kamu boleh ngatur ya karena kamu aparatur. Ini ada videonya ya. Yang ada kata-katanya dari Dio alias sang pacar ketika tunangan kemarin. Oh ini kata pacarnya. Iya, kita spill. Halo Dek. Nah jadi kami sudah berkenalan sekitar 5 tahun kurang. Saya ingat betul waktu itu tahun 2019. Jadi anaknya sangat bersahaja. Pada akhirnya tahun 2020 akhir kami bertemu kembali. Saat itu saya ingat Feby berbicara bahwa cita-cita mulianya Feby adalah ingin menjadi ibu yang baik seperti Mama Anis yang membesarkannya dengan sangat penuh cinta dan kasih sayang. Dari situ dalam hati saya berkata, ini istri saya. Sedih banget ya. Kok sedih sih? Taci. Iya Taci. Gimana, what you guys think? Telan dulu, ini sabar. istriku. Tuh kan gitu. Gemes ya. Tapi ternyata nggak cuma Feby loh yang kayaknya kisah cinta kehidupannya itu tidak overexpose. Ada juga satu contoh selebriti kita spill namanya ya. Ziva. Nah itu kalau tahu? Tahu. Karena gue kaget. Iya kan? Karena Ziva tuh mungil, menurut gue kayak masih umur 10 tahun. Masa? Tiba-tiba, kalau nikah gitu. Ziva penyanyi? Ziva penyanyi? Yang dulu? Magnolia. Oh, iya mungil banget. Iya. Oh iya. Beredar foto yang diduga merupakan acara lamaran. Iya. Sorry maaf. Lu yakin lu tahu nih apa yang kita omongin? Soalnya lu ngejelasin kayak boneka labu mungil banget. Masa segini mungil orang. Tapi Ziva mungil banget, kayak umur 15 tahun. Iya. Nih Ziva itu tuh aduh terpuji banget tau apa yang dia lakukan. Karena dia diam-diam, nggak ketahuan, nggak kedengeran. Ternyata dia tunangannya itu barengan nggak jauh beda dari Mahalini loh. Yang bener loh. Iya. Mungkin nggak mau stealing di spotlight dari Mahalini sama Aki ya. Lo ngomong terpuji, terus lo pikir nanti Barbie Malasari dia tersinggung loh. Kenapa, We? Lah dia tuh overexpose. Lah dia mainnya sama lu gimana gak overexpose? Dengan dia overexpose lo lihat. Cerai besoknya. Jadi kenapa cita-cita hidup lu pengen jadi kayak Barbie? Oh enggak, cuma maksudnya lo kan nggak bisa dong bilang kayak begitu, itu tersinggung bagi orang-orang yang suka overexpose. Kalau pacaran sama Barbie cocok lo kayak Barbie sama Ken ya. Rambut lo ya, dari gelombang. Tapi coba ya, jujur, kalau ini yang nontonin Spill the Tea, lebih pilih pasangan yang mana? Yang tidak terlalu overexpose? Atau yang overly overexpose? Nggak usah overexpose, just expose.
Karena menurut gue gini, ketika lo masuk di dalam dunia industri entertainment, lo berarti sudah call your name atau diri lo sebagai selebriti. Nah, lo nggak cuma di televisi, tapi lo juga pasti akan dibahas sama ya kayak acara-acara kita ini. Nah, lo sebagai sebagai selebriti dan pemilik akun dari yang lo sudah buka secara publik dan semua orang mau menikmatinya, apalagi lo juga ada penambahan dengan lo pernah jadi bintang tamu ini atau lo pernah mengekspos ini, ya bolehlah mengekspos ya walaupun tidak overexpose. Tapi gue sangat salut untuk bisa merangkul yang ngefans sama lo. Tapi gue sangat salut sama public figure. Apapun itu kan pilihan masing-masing beda-beda ya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Misalnya orang-orang yang sangat-sangat private. Contohnya ya pasangan Chico Jericho sama istrinya tuh. Itu kan sangat private ya, Bo. Kenapa lu senyum gitu tiba-tiba? Kenapa lu senyum gitu? Senyum penuh makna sih. Tapi lu senyumnya pada kata Chico, bukan pada kata Putri. Kan gitu ya, Bo. Tertutup banget. Coba kalau kita ngomong sama Chico, baru letakin makanan, tuh handphone kayak udah keluar ya. Hai guys. Cik. Iya kan? Akhirnya nggak dapet Chico, dapet cicak. Karena gini ya Mel ya. Lihat rumah tangganya Chico sama Putri baik-baik aja kan? Menurut aku, kok lama ianya? Kemarin lagi ada podcast juga, cuma kan ya namanya rumah tangga pasti ada gelombang-gelombang ya. Iya. Gini loh, what I'm trying to say is, coba kita belajar dari pengalaman pasangan yang menurut aku overexpose. Ini maaf ya, tapi sebagai contoh, Ria Ricci sama suaminya. Itu kan dari pertama kali pacaran kayaknya kita sebagai penggemar itu dibawa dalam perjalanan kisah cinta mereka. Downfall dari pasangan yang overexpose ketika punya masalah, satu Indonesia ikut campur, Nek. Oh iya. Karena merasa menjadi memiliki mereka. Dan bludek dan kasihan banget loh itu. Karena bagaimanapun juga Ria Ricci juga, dia kan content creator. Memang dia tuh rajin banget di kanal-kanalnya dia. Jadi sebelum dia ketemu sama mantan suaminya, dia tuh memang udah kayak everyday apapun dia expose. Ya masa nanti tiba-tiba dilamar, pacaran, nikah, dia nggak expose itu aneh. Jadinya gimana namanya? Aneh. 2 kali. Aneh. Aku tuh ikut terbawa, bener kata lo berasa memiliki. Nah, ada plus minusnya menjadi pasangan yang menutup kehidupan pribadi. Betul. Kalau sampai lu punya masalah, nggak terlalu banyak orang yang ikut campur. Tapi kalau lu overly expose, kalau lu ada masalah, ya jangan marah kalau satu Indonesia ikut campur. Bludrek deh lo. Iya sih. Makanya lu jaga-jaga hubungan lo sekarang ya, deh. Jaga banget. Makanya lu jaga, keep it private. Bukan private lagi, Bo. The super duper. VIP gitu ya kan. Speaking of which, gue mah seneng tuh sama kakaknya El siapa? Al ya? Al sama siapa pacarnya? Cakep. Alisa. Ya kan, mereka tuh terbuka, hidup di sosial media, tapi somehow yet very private. Dan hubungannya manis. Jadi masih ada orang bikin penasarannya gitu ya, Bo. Oke, buat teman-teman selebriti di luar sana, ada plus minus, ada resiko yang harus ditanggung. Iya, tidak ada benar, tidak ada salah. Yes, buat kita para penggemar, karena ke kiri mereka ada resiko, ke kanan mereka ada resiko. Jaga-jagalah, jangan sampai melukai perasaan. Tapi buat kita juga netizen, ini gue mewakili lo ya netizen ya. Kita perlu sekali konten-konten dari lo. Kita perlu sekali konten-konten expose dari kalian. Kalau enggak gimana nih kita bisa tahu kabar kalian, jangan cuma ngumpet di dalam rumah. Gue udah tahu, lo Halloween tahun depan jadi siapa? Siapa? Basuki Kumalasari. Mirip lo ya. Mirip, gue tidak sampai minggu depan. Kita kembali lagi minggu depan, bye. Berarti cepet sembuh hidup Kalau ya. ini jadi Deddy Corbuzier, jadi Barbie. Iya, Ini,